Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pelajaran matematika, yaitu tentang pecahan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pecahan kan? Nah, bentuk pecahan itu A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena setiap bilangan yang dibagikan dengan 0 hasilnya itu tidak ada ya atau tidak terdefinisikan. A kita namakan sebagai pembilang dan B kita namakan sebagai penyebut. A per B bisa juga kita artikan sebagai A dibagi B ya. A per B itu sama dengan A dibagi B. Pecahan terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen atau per 100. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pecahan biasa ya. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Salah satu cara lain menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas sebagai media belajar. Nah, sekarang kita akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, ambil selembar kertas bekas. Yang kedua, potong memanjang menjadi 12 bagian yang sama besar. Yang ketiga, susun ke bawah 12 potongan kertas tersebut di atas meja. Dan yang keempat, tuliskan angka 1 pada potongan yang pertama. Lalu, lipat potongan kedua menjadi 2 bagian sama besar dan tuliskan angka 1 per 2. Langkah berikutnya, lipat potongan ketiga menjadi 3 bagian yang sama besar dan tuliskan angka 1 per 3. Dan yang keempat, lipat potongan keempat menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian tuliskan angka 1 per 4. Lakukan terus-menerus hingga potongan kertas ke-12 itu dibagi menjadi 12 bagian yang sama besar dan jangan lupa menuliskan 1 per 12. Kira-kira seperti ini gambarnya atau bentuknya nanti ya anak-anak ibu ya. Potongan pertama ada 1, potongan yang kedua ada 1 per 2 dan 1 per 2. Potongan ketiga ada 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3, sampai seterusnya dengan potongan yang ke-12 yaitu 1 per 12 sebanyak 12 kali ya. Nah, tuliskanlah nilai yang sama panjang dengan 1. Nah, nilai yang sama panjang dengan 1 itu 2 per 2, 3 per 3, 5 per 5, 6 per 6. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa pecahan itu bisa kita artikan sebagai pembagian. Nah, 2 per 2 itu artinya 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Oke? Nah, selanjutnya perhatikan pecahan 1 per 2, kemudian pecahan apa sajakah yang sama panjang dengan pecahan 1 per 2? Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu berikan berikut. Nah, ini dia gambar tadi dan ibu sudah membatasinya dengan garis yang berwarna merah. Nah, garis yang pas di garis warna merah ini, itulah dia yang bagiannya sama panjang dengan 1 per 2. Oke, paham ya? Nilai yang sama dengan pecahan atau panjang dengan 1 per 2 yaitu yang ibu sudah tandai dengan kotak yang berwarna kuning. Dan yang pertama itu ada 1 per 4 dan 1 per 4. Jika kita jumlahkan hasilnya 2 per 4. Kemudian 1 per 6 dengan 1 per 6 dan 1 per 6. Kita jumlahkan hasilnya 3 per 6. Kemudian ada 1 per 8 sebanyak 4 kali dan kita jumlahkan jadi 4 per 8. Dan yang 1 per 10 ada 5 kali, kita jumlahkan jadi 5 per 10. Dan yang terakhir ada 1 per 12 sebanyak 6 kali, kita jumlahkan menjadi 6 per 12. Ingat ya anak-anak, dalam pecahan yang bisa kita jumlahkan langsung jika penyebutnya itu sama besar. Oke? Nah, ini karena penyebutnya sama besar, jadi kita bisa langsung menjumlahkannya. Paham ya anak-anak ya? Jadi nilai yang sama panjang dengan 1 per 2 itu ada 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8, 5 per 10, dan 6 per 12. Jadi pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut sebagai pecahan senilai atau yang sama besar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6 sama dengan 4 per 8 sama dengan 5 per 10 sama dengan 6 per
12. Oke, paham ya? Nah, dapat juga kita buat seperti ini. 1/2 itu sama dengan 1 dikali 7 per 2 dikali 7 itu sama dengan 7/14. Nah, kalau yang atasnya dikali 7, yang bawahnya juga kita kalikan dengan 7. Nah, pecahan apa saja yang senilai dengan pecahan 1/4? Nah, anak-anak ibu dapat menemukan nilai yang sama dengan pecahan 1/4 dengan cara yang sama, atau anak-anak bisa melihat contoh yang sudah ibu berikan berikut ini. Oke, sekarang kita akan membuat pecahan yang sama atau yang senilai dengan 1/4. Kita tulis dulu pecahannya 1/4. Nah, kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya ini dengan angka yang sama ya. Kita tulis dulu 1/4 dikali, di bawah juga kita tulis dikali. Nah, kalau yang atasnya kita kalikan dengan 2 atau 3, yang di bawah juga harus kita kalikan dengan 2 atau 3 ya. Nah, ibu akan mengalihkannya dengan 2. Maka yang di bawah juga kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya langsung kita kalikan saja. 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, paham ya? Nah, di sini dapat kita buat bahwa 1/4 itu sama dengan 2/8. Nah, berikutnya 1/4 kita cari pecahan yang senilai. Nah, di sini ibu ingin mengalihkannya dengan berapa? Kita lihat ya, kita tulis dulu 1/4-nya dikali 5. Kemudian yang bawah juga kita kalikan dengan 5. Langsung kita kalikan sama dengan, pernya jangan lupa, 1 dikali 5 sama dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, jadi 1/4 itu sama dengan 5/20 atau sama dengan 2/8. Oke, paham ya? Nah, untuk berikutnya anak-anak ibu bisa menggunakan contoh seperti ini untuk mencari nilai yang lain yang sama dengan 1/4 ya. Misalnya anak-anak ibu bisa mengalihkannya dengan 3, 6, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pecahan 1/3. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai dengan 1/3, anak-anak ibu bisa melakukan cara yang sama seperti mencari pecahan yang senilai dengan 1/4 ya. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, di sini ibu akan memberikan beberapa contoh lagi ya. Nah, kita tulis dulu misalnya pecahannya itu pecahan 3/5. Kita tulis dulu pecahannya 3/5. Nah, kita cari pecahan yang senilai dengan pecahan 3/5. Pertama kita tulis dulu pernya. Oke, kita tulis. Ingat ya, kalau yang di atas dikalikan dengan 2, yang bawah juga kita kalikan dengan 2. Harus sama-sama dikalikan. Di sini kita tulis dulu pecahannya 3/5. Nah, di sini ibu mau mengalihkannya dengan 4. Misalnya, nah bawah juga harus kita kalikan dengan 4. Nah, maka ini sama dengan, jangan lupa pernya ya. Pernya langsung kita kalikan. 3 kali 4, 12. Dan 5 dikali 4, 20. Oke. Jadi 3/5 itu sama dengan 12/20. Oke, paham ya? Nah, contoh berikutnya 7/9. Berapakah pecahan yang senilai dengan 7/9? Nah, kita tulis dulu 7 dan 9. Nah, misalnya ibu mau mengalihkannya dengan 2. Oke, kalikan dengan 2. Ingat, yang atas dikali 2, yang bawah juga kita kalikan dengan 2. Oke, ini kita kalikan dengan 2. Yang bawah juga kita kalikan dengan 2. Sama dengan, nah di sini tinggal kita kalikan. 7 kali 2, 14. Dan 9 kali 2, 18. Jadi 7/9 itu sama dengan 14/18. Paham ya? Nah, gimana kalau soalnya begini? Ada soal begini ya, tunggu. Nah, soalnya itu misalnya 3/4 sama dengan
pernya jangan lupa, titik-titik per 12. Nah, sini sudah diketahui per 12-nya. Jadi harus kita cari dulu. 3/4 sama dengan, pernya kita tulis dulu pecahannya ya. 4, bawah 4, di atas 3. Kita kalikan berapa? Kita kalikan berapa di sini. Nah, di sini kita akan mencari 12 ya. Kita harus samakan yang di bawah juga dengan 12. Jadi berapa? 4 dikali berapa sama dengan hasilnya 12 harus kita cari. Atau sama dengan 12 dibagi 4 berapa? Nah, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Nah, jika yang di bawah dikali 3, maka yang di atas juga kita kalikan dengan 3. Oke, kemudian tinggal kita kalikan hasilnya. 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi di sini 9 ya. Nah, sampai di sini bisa ya untuk mencari nilai pecahan yang senilai. Oke, sampai di sini dulu materi tentang pecahan biasa, dan untuk tugasnya dari buku tema 2 halaman 66 ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakannya di catatan matematikanya. Sekian untuk hari ini, dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak Ibu pahami dengan baik. Nah, jika ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati.